Hai teman setia, selamat datang kembali di channel ini. Sekarang Mimin ingin mereview sebuah film Indonesia yang banyak sekali pesan moralnya. Film yang Mimin maksud tidak lain tidak bukan berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film ini adalah sebuah film komedi satir yang disutradarai oleh Deddy Mizwar. Film ini sendiri merupakan film pertama Deddy setelah sukses mengarahkan sequel Naga Bonar Jadi 2 pada tahun 2007 lalu. Dengan naskah yang ditulis oleh Musfar Yasin ketika kiamat sudah dekat, film ini menampilkan permainan akting dari beberapa pemenang Piala Citra seperti Deddy Mizwar, Slamet Raharjo, Tio Pakusadewo dan Reza Rahadian. Syarat dengan kritikan moral dan sosial, Alangkah Lucunya Negeri Ini mengisahkan mengenai Muluk Reza Rahadian, seorang pemuda yang setelah 2 tahun diwisuda menjadi seorang sarjana, masih belum menemukan pekerjaan yang tepat untuknya. Untungnya, ia tak pernah patah semangat. Sejak lulus S1 Manajemen, hampir 2 tahun Muluk belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun selalu gagal, ia tak pernah putus asa mencari kerja. Pak Makbul, ayah Muluk, selalu membanggakan anaknya dan meyakinkan pentingnya pendidikan kepada kawan akrabnya sejak dari pesantren bernama Haji Sarbini, yang selalu merasa pendidikan tak terlalu penting. Dalam keseharian mereka topik ini selalu menjadi menu utama. Ia selalu mendapat dukungan dari sang ayah, Pak Makbul, Deddy Mizwar, serta sang kekasih, Rahma Sonia. Pertemuan dengan pencopet bernama Komet tak disangka membuka peluang kerja bagi Muluk. Komet membawa Muluk ke markasnya, lalu memperkenalkannya kepada sang bos bernama Jarot. Muluk kaget ketika tahu ternyata di markas itu berkumpul anak-anak seusia Komet, yang kerjanya hanya mencopet. Jarot sang bos, dengan penuh curiga menginterogasi Muluk dan akhirnya menganggap Muluk cukup bisa dipercaya, hingga Jarot menerangkan bahwa dia membagi anak asuhnya dalam 3 kelompok copet, copet mall, copet pasar, dan copet angkot. Akal Muluk berputar dan ia melihat adanya peluang, kemudian ditawarkannya kerjasama kepada Jarot. Ia memberi keyakinan kepada para pencopet bahwa sebagai sarjana manajemen ia dapat mengelola keuangan mereka, dan meminta imbalan 10% dari hasil nyopet anak-anak itu, termasuk biaya mendidik mereka. Awalnya gagasan ini ditentang abis oleh para pencopet termasuk Jarot, namun dengan presentasi yang menarik dan cukup masuk akal, mereka menerima lamaran Muluk sebagai manajer mereka. Hari berlalu, Muluk mulai mengelola usaha barunya. Pak Makbul, ayah Muluk, senang melihat anaknya sudah bekerja. Apalagi, seperti pengakuan Muluk, ia bekerja di bagian SDM, sumber daya manusia. Pak Makbul segera memberitahu Haji Sarbini, ayah Rahma, calon besannya, usaha yang dikelola Muluk berbuah, namun di hati kecilnya tergerak niat untuk mengarahkan para pencopet agar mereka merubah profesinya. Namun persoalannya tak sesederhana seperti yang ia pikirkan. Para pencopet menolak gagasan Muluk untuk memanusiakan lewat program pendidikan rancangannya. Lagi-lagi Muluk berhasil meyakinkan Jarot sang bos. Program pendidikan untuk para pencopet mulai berlangsung. Muluk kemudian meminta bantuan 2 rekannya, Samsul, sarjana pendidikan, yang kerjanya cuma main gaplek di pos ronda, dan Pipit juga sarjana, yang kerjanya cuma mengadu keberuntungan dengan mengikuti program kuis di TV. Setelah melewati perdebatan panjang mereka sepakat membantu Muluk. Mereka berbagi tugas mengajar, mulai dari pelajaran membaca, menulis hingga pelajaran agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Berbagai keunikan serta kelucuan muncul saat para pencopet belajar. Maklum mereka bukan anak yang besar di lingkungan rumah yang baik. Kesabaran para guru diuji. Muluk yang selalu teguh dalam niat terus meyakinkan 2 sobatnya bahwa pekerjaan mereka adalah kerja mulia dan banyak manfaatnya. Sementara Pak Makbul, ayah Muluk, Haji Sarbini, calon mertua Muluk, juga Haji Rahmat, ayah Pipit, senang pula melihat anak-anak mereka sudah bekerja.
Dalam film ini Muluk bersama kedua temannya Pipit dan Samsul memberikan penerapan dan pengimplementasian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan dengan cara merubah kehidupan sekelompok anak jalanan yang berprofesi sebagai pencopet kepada profesi yang halal, yaitu menjadi seorang pengasong. Di akhir cerita ketika Komet dan beberapa orang anak lainnya tenagan berjualan asongan di tengah lalu lalangnya kendaraan di ibu kota, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangannya para polisi Pamong Praja yang melakukan razia. Muluk yang pada waktu itu mendikasikan kejadian tersebut, lantas membantu anak-anak itu agar lolos dari kejaran para polisi Pamong Praja dengan cara menghadangnya dan berusaha menjelaskan apa salahnya jika anak-anak jalanan itu berjualan asongan. Oh, itu adalah pekerjaan yang halal, dibandingkan dengan para petinggi negara yang seakan lupa akan tugas dan kewajibannya, korupsi di mana-mana. Tak sedikit dari para pejabat negara telah melupakan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hingga akhirnya para polisi tersebut membawa Muluk ke sebuah mobil razia, dan terlihat anak-anak pedagang asongan itu menampakkan raut kesedihannya seakan tak rela figur yang telah sedikit demi sedikit merubah kehidupannya dibawa oleh polisi tersebut. Berhasilkah Muluk, Samsul dan Pipit mendidik para pencopet? Mari kita nonton full filmnya ya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sampai jumpa.